guys, welcome back to RA Story, tempatnya berbagi info unik dan menarik yang patut untuk kita telusuri. So, how are you today guys? Semoga selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Nah guys, hari ini kita bakalan ngomongin kasus pembunuhan paling misterius abad ini yang masih ada hubungannya dengan Hotel Cecil. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Hotel Cecil adalah sebuah hotel di wilayah downtown Los Angeles yang terdiri dari 700 kamar yang dibangun pada tahun 1927. Hotel ini dikenal karena kasus-kasus kriminal yang terjadi di sana. Tercatat ada 3 pembunuhan dan ada sekitar 12 kasus bunuh diri dari tahun 1929 sampai dengan 2016. Kasus paling menonjol yang pernah dilaporkan dari hotel ini yakni yang pertama sebagai tempat tinggal pembunuh Richard Ramirez pada tahun 1985 yang dikenal sebagai The Night Stalker. Kemudian ada Jack Underweger pada tahun 1991 yang dikenal sebagai pembunuh berantai asal Austria, serta tempat terakhir di mana Elizabeth Short atau si Black Dahlia terlihat hidup. Nah, sahabat story, di kisah kali ini juga kebetulan masih berhubungan dengan Hotel Cecil, di mana pada tanggal 19 Februari 2013 para penghuni Hotel Cecil mengajukan komplain kepada pengurus hotel mengenai aliran air yang terlalu kecil, berbau busuk, dan warna air yang sedikit keruh. Tak lama kemudian, para petugas pemeliharaan tangki air segera mengambil kunci pintu menuju atap hotel, di mana tangki penampungan air tersebut berada. Namun, alangkah terkejutnya mereka, di dalam salah satu dari 4 tangki yang ada di atap tersebut ditemukan sesosok mayat perempuan tanpa busana yang akhirnya diidentifikasi sebagai Eliza Lam, salah satu dari penghuni hotel yang telah dinyatakan hilang selama 19 hari. Eliza Lam atau Lam Hoi sendiri lahir pada tanggal 30 April 1991. Eliza Lam merupakan seorang mahasiswi di University of British Columbia di Kanada. Ia merupakan seorang putri dari imigran asal Hong Kong yang membuka sebuah restoran di pinggiran kota Burnaby, Vancouver. Pada akhir Januari 2013, Eliza Lam memutuskan melakukan solo traveling, kemudian pada tanggal 26 Januari 2013, ia tiba di Los Angeles dan memutuskan check-in ke Hotel Cecil pada lantai 5. Nah, untuk mendapatkan izin solo traveling sendiri, orang tua dari Eliza mensyaratkan Eliza untuk selalu mengabari atau menelpon mereka setiap hari dan Eliza pun melakukan hal tersebut. Akan tetapi pada tanggal 31 Januari 2013, Eliza stop calling her parents. Orang tuanya pun cemas dan memutuskan menelpon Hotel Cecil. Akan tetapi dari pihak Hotel Cecil sendiri mengatakan bahwa pada hari itu juga Eliza Lam harusnya check out, tapi dia tidak melakukannya dan malahan tidak ada di kamarnya. Saksi mata yang melihat Eliza Lam terakhir kali adalah petugas hotel dan Katie Orphan. Katie Orphan sendiri adalah seorang manajer toko buku yang berada di dekat Hotel Cecil. Katie menuturkan bahwa di hari terakhir pertemuannya dengan Eliza, gadis ini tidak menunjukkan keanehan sama sekali. Malahan, ia bertanya pada Katie tentang buku rekomendasi yang untuk ia baca. Namun, tidak terlalu berat karena dia akan melakukan perjalanan. Nah, karena tak kunjung mendapatkan kabar dari Eliza Lam, orang tua Eliza bekerja sama dengan pihak hotel melaporkan kehilangan Eliza Lam pada tanggal 1 Februari 2013. Kemudian, di tanggal 6 Februari 2013, Kepolisian Los Angeles atau LAPD merilis detail mengenai kehilangan Eliza Lam beserta foto-foto Eliza Lam.
Hanya berselang 1 hari setelahnya atau pada tanggal 7 Februari 2013, sekitar jam 10 pagi, kepolisian melakukan konferensi pers mengenai kehilangan Elisa Lam kepada publik dan berharap bagi yang melihat Elisa dapat melaporkan langsung kepada kantor polisi Los Angeles atau LAPD atau ke Hotel Cecil langsung. Akan tetapi, setelah menunggu lama, tidak ada informasi apapun yang didapat oleh para polisi. Hingga pada tanggal 14 Februari 2013, LAPD merilis video CCTV di Lip Hotel Cecil yang menampilkan perilaku dari Elisa Lam yang terlihat aneh. Dan berikut cuplikan video CCTV-nya. Nah, kemudian tepat pada tanggal 19 Februari 2013 sekitar pukul 9 pagi, para penghuni Hotel Cecil mengajukan komplain kepada pengurus hotel mengenai aliran air yang terlalu kecil, berbau busuk dan warna air yang keruh. Nah, sekitar 1 jam setelah pelaporan tersebut, beberapa petugas pemeliharaan air Hotel Cecil naik ke atap gedung untuk memeriksa tangki air. Tetapi alangkah terkejutnya mereka, di dalam salah satu dari 4 tangki yang ada di atap ditemukan sesosok mayat perempuan tanpa busana yang kemudian diidentifikasi sebagai Elisa Lam, salah satu dari penghuni hotel yang telah dinyatakan hilang selama lebih kurang 19 hari. Atas penemuan mayat tersebut, manajemen hotel langsung memberikan pengumuman kepada tamu hotel untuk tidak meminum air dari keran hotel. Pada tanggal 22 Februari 2013, pihak kepolisian menyelesaikan otopsi dan mengumumkan bahwa penyebab kematian dari Elisa Lam belum bisa dipastikan dan pengumuman selanjutnya akan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2013, seluruh pemeriksaan akhirnya selesai dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa kematian Elisa Lam terjadi akibat accidental drowning atau tenggelam karena kecelakaan. Anyway guys, walaupun polisi sudah menetapkan bahwa kematian dari Elisa Lam sebagai kasus accidental drowning,
banyak banget orang-orang yang masih merasa janggal dari kasus ini. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari kasus kematian Elisa Lam. Ditambah tingkah aneh dari Elisa Lam saat berada di dalam lift. Banyak banget teori-teori yang membahas tentang kasus kematian ini. So, here they are. Yang pertama ada Elisa Lam meninggal karena bipolar disorder. Berdasarkan laporan dari hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian Los Angeles, Elisa Lam dinyatakan menderita penyakit mental yang bernama bipolar disorder. Bipolar disorder adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Nah, pada kondisi yang mengkhawatirkan, seorang penderita bipolar disorder bisa saja mengalami halusinasi parah. Pada kasus Elisa Lam, kemungkinan tingkah aneh yang dilakukannya saat di dalam lift dilakukan akibat halusinasi parah yang sedang dialaminya. Hal ini sejalan dengan keterangan dari mantan teman sekamarnya di Hotel Cecil yang mengatakan bahwa ia harus berpindah kamar karena merasa terganggu dengan tingkah Elisa Lam yang aneh, seperti sering berbicara sendiri, sering menggigil ketakutan, dan menunjukkan wajah cemas. Pada saat kejadian, kemungkinan Elisa Lam halusinasi dan merasa bahwa ia diikuti oleh seseorang atau sesuatu yang menyeramkan, sehingga dia harus mencari tempat untuk bersembunyi yang aman, kemudian menemukan tangki air dan ia masuk ke dalamnya. Nah, yang aneh dari teori ini adalah yang pertama, bagaimana cara Elisa sampai ke atap gedung, sedangkan pada saat kejadian akses pintu ke atap sedang terkunci. Yang kedua, menurut keterangan dari orang tua Elisa Lam, Elisa memang mengidap bipolar disorder, tapi tidak dalam kondisi diabaikan. Artinya, Elisa rutin melakukan konsultasi ke dokternya dan meminum 4 jenis obat. Yang ketiga, bagaimana cara Elisa yang memiliki berat sekitar 52 kilo mengangkat tutup tangki air yang berat tersebut dan kembali menutupnya dari dalam. Yang keempat, saat ditemukan, tubuh Elisa dalam keadaan tanpa busana, seolah pakaiannya dilepas, dan yang paling aneh, handphone Elisa tidak pernah ditemukan. Yang kelima, ketinggian air dari tangki yang dimasuki oleh Elisa hanya 3/4 dari keseluruhan isi tangki. Oke guys, di teori yang kedua, Elisa dibunuh seseorang dengan permainan elevator game. Buat kalian yang nggak tahu elevator game adalah sebuah permainan yang konon katanya bisa membawa pemainnya ke dunia lain lewat elevator. Permainan ini bisa dilakukan di gedung minimal berlantai 10 dan punya elevator. Hal ini bisa dilakukan di Hotel Cecil, di mana Hotel Cecil memiliki lebih dari 10 lantai dan memiliki elevator yang terbilang kuno. Selain itu, kondisi horor yang biasa disematkan pada Hotel Cecil menambah kesan yang baik untuk bermain game ini. Kemudian, rules atau aturan saat memainkan game ini, kita harus memencet tombol lift secara acak. Nah, hal ini sejalan dengan tingkah aneh dari Elisa Lam saat memencet tombol lift yang terlihat acak. Si pembunuh yang kemungkinan besar mengenal Elisa Lam mengajak Elisa untuk bermain game ini dan memilih set lokasi di Hotel Cecil. Kemudian, ketika selesai memainkan permainan ini, Elisa disuruh ke atap untuk mendapatkan reward. Sesampainya di atap, Elisa kemungkinan besar dibius dan langsung ditenggelamkan ke dalam tangki air. Nah, untuk menghilangkan jejak pelaku, handphone milik Elisa diambil dan pakaian yang tadi sudah dilepas ditenggelamkan ke dalam tangki air, agar apabila terdapat sidik jari atau jejak-jejak pelaku lainnya dapat langsung hilang. Teori yang ketiga dan teori yang paling banyak dipercaya oleh orang-orang adalah bahwa Elisa Lam dipengaruhi oleh sosok tak kasat mata di Hotel Cecil untuk melakukan bunuh diri.
Nah, di teori ini bukan tanpa alasan. Tercatat ada lebih dari 12 kasus bunuh diri yang terjadi di Hotel Cecil semenjak tahun 1929 sampai dengan 2016. Banyak orang-orang percaya bahwa arwah-arwah penasaran yang meninggal secara tak wajar itu masih tetap berada di Hotel Cecil dan bergentayangan. Kondisi mental dari Eliza Lam yang sedang down dipercaya sebagai jalan mulus untuk para arwah penasaran tersebut untuk melancarkan aksi mereka kepada Eliza Lam. Sehingga akhirnya Eliza memutuskan untuk menenggelamkan diri pada tangki air Hotel Cecil. Nah, di teori keempat ini didasarkan pada kebiasaan dan hobi dari Eliza Lam, yakni menulis blog pribadi yang berkenaan dengan kondisi mentalnya dan hal-hal yang berbau mistis. Nah, dalam salah satu tulisan pribadinya, ia bercerita bahwa ia merasa diikuti oleh seseorang. Mungkinkah tingkah anehnya selama di lift dikarenakan ia sedang dikejar oleh seseorang? Anyway guys, akhirnya pada tanggal 21 Juni 2013, seluruh pemeriksaan selesai dan pihak kepolisian mengumumkan bahwa kematian dari Eliza Lam terjadi akibat accidental drowning atau tenggelam karena kecelakaan. Nah, pemeriksaan ini juga menemukan kalau Eliza menderita bipolar disorder atau penyakit mental yang berhubungan dengan perubahan mood yang drastis, yang kemudian kemungkinan besar berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Hal ini memunculkan kekecewaan dari pihak keluarga dan publik karena banyak sekali puzzle-puzzle yang belum terjawab, seperti bagaimana cara Eliza Lam naik ke atap dan kenapa Eliza Lam bertingkah aneh di dalam lift. Nah, bagaimana menurut kalian Sobat Story? Mungkinkah Eliza Lam meninggal karena terjatuh ke tangki air murni karena kecelakaan? Atau ada campur tangan dari makhluk lain penunggu Hotel Cecil? Bagaimana menurut kalian guys? Please komen pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian punya teori yang masuk akal lainnya. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, share, and subscribe, serta nyalain lonceng notifikasi biar kalian selalu tahu kalau RA Story upload story-story terbaru. Serta jangan lewatin giveaway pulsa untuk 2 orang subscriber tercepat. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe aku, terus like video ini dan kirim screenshotnya ke Instagram aku di @reni.astory. Stay healthy and please stay at home. See ya.